Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, sidang jemaat dan Ebenezer yang dikasih Tuhan. Semoga kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita oleh karena kuasa Roh Kudus-Nya. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita beribadah kepada Dia. Mari kita persiapkan hati kehidupan kita oleh karena kasih kemurahan-Nya. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu lagi Tuhan. Ini merupakan suatu kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Ini merupakan suatu kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau datang kepadamu di dalam ibadah di pagi hari ini untuk mempersembahkan segenap hidup kami kepadamu. Biar namamu yang dipermuliakan dan ditinggikan, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersuka cita di dalam Dia, karena Dia Allah yang baik dalam segenap kehidupan kita. Mari kita akan pujikan pujian ini, Allah itu baik. Haleluya. Mari bersuka cita, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
pada pagi hari ini, mari kita pergunakan kesempatan yang baik. Tidak kita sia-siakan, sebab Tuhan Maha Besar, sebab Dia yang berkuasa atas hidup kita. Mari bersama-sama kita pujikan, sebab Tuhan Maha Besar, Dia yang sangat terpuji. Haleluya. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia sangat terpuji. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari bersama-sama ceritakanlah kemuliaan-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara lagi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sekali lagi, haleluya. Dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Lagi, ceritakan segala kebesaran dan kemuliaan-Nya kepada segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Lagi, kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, yang segala kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dengan kuasa-Nya menghancurkan musuh, dengan kuasa Roh Kudus pada pagi hari ini kita terima. Mari kita mohon kepada Dia. Anggur baru tercurah di tempat ini. Mari kita pujikan pujian ini. Biar kuasa Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus yang sanggup memulihkan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat. Hari inilah harinya Tuhan. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan.
Kegiatan ibadah sepekan GSJPDI Ebenezer. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0852 1777 5570. Kesehatan diri sendiri adalah kesehatan Indonesia. Karena itu, mari selalu terapkan protokol kesehatan dan kita melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian Warta Ebenezer pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau duduk mendengarkan firman Tuhan yang sangat kita butuhkan di akhir zaman ini. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur karena Engkau sudah memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami boleh ada di dalam ibadah ini Tuhan, sehingga kami boleh memuji mengagungkan Engkau. Dan kami saat sekarang mau dengarkan firman-Mu. Berilah urapan-Mu Tuhan bagi setiap kami, supaya kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dengan benar, sampai kami mengerti dan yakin akan firman-Mu. Praktekkan firman dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, supaya hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar dan dapat dimengerti. Terima kasih Bapa, kuasa-kuasa apapun bentuknya yang pagi hari ini masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan setiap kuasa roh. Engkau perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan keberadaan kami bagi ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga bagi gereja-gereja-Mu dimanapun mereka beribadah, baik secara offline atau online. Tuhan, Engkau tolong mereka berhadirat di antara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang memang kita butuhkan di hari-hari ini. Kita sudah melewati, yaitu memperingati kematian Tuhan, dan itu yang sedang juga kita pelajari supaya kita bisa semakin mengerti, ya, bukan sekedar saja tapi mengerti arti kematian yang benar, dan juga kuasa kebangkitannya, ya, itu memberikan bahwa Yesus sudah menang atas segala perkara termasuk maut, ya. Ini sudah kita peringati juga, dan saat Paskah itu kita juga membicarakan tentang kebangkitan Tuhan, di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain itu mereka pergi ke kubur
dan mereka yang langsung pertama kali menyaksikan ya kebangkitannya. Nah, kenapa mereka menyaksikan? Karena mereka setia. Waktu Yesus itu sedang menderita, Yesus sedang disalibkan dan sebagainya, diolok, diejek, diderita semua. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu ada, terus mengikuti. Bahkan sampai Yesus mati, ya, dan dia juga tetap pergi ke kubur. Dan ternyata kedua ini menyaksikan secara langsung ya kebangkitan Yesus. Ini yang sudah kita pelajari buat kita adalah kalau kita mau setia, mau sungguh-sungguh, mau masuk dalam penderitaan bersama Yesus ya, nanti kita juga akan bisa merasakan yaitu kuasa kebangkitannya, bukan kata orang, tapi sungguh-sungguh langsung dapat menerima kuasa kebangkitan itu, mengalami kuasa kebangkitan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau rasul-rasul yang lain, murid-murid yang lain tuh, dia sudah, Yesus dari kubur udah mati, udahlah. Ya, mereka nggak mau ke kubur, mereka mendengar tentang Yesus bangkit. Dari siapa? Ya, dari kedua wanita ini. Jadi kata orang, nggak ngalami atau tidak melihat, tidak menyaksikan secara langsung. Nah, ini yang perlu kita ketahui, kita pelajari pada hari ini, ya, pagi hari ini, untuk supaya kita bisa lebih mengerti tentang yaitu kuasa kebangkitan yang kita butuhkan. Karena kuasa kebangkitan itu yang akan bisa menghancurkan kekerasan hati dan lain sebagainya. Itu sudah kita pelajari. Nah, ini yang sungguh-sungguh kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Kalau Yesus sudah bangkit, dia hidup, ya, bahkan hidup untuk selamanya. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya dalam hidup kita pada masa seperti sekarang ini? Ya, pada masa sulit, masa sekarang ini. Ya, dari yang dikasih Tuhan, ini segala macam sedang terjadi di dalam dunia ini, bukan saja pandemi dan lain sebagainya yang menyeluruh dunia, tapi alam juga ikut. Ya, alam juga ikut bergerak. Nanti ada angin itu, ya, yang puting beliung atau apa, ada banjir, ya, ada gempa dan lain semuanya. Itu yang sedang hadapi masa-masa seperti ini. Tapi saudara dikasih Tuhan, itu semua berdampak nanti akan mengalami kesulitan bagi kehidupan, terutama juga yang ada di daerah itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan telusuri ya dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8, ya. Markus 16 1 sampai ke 8. Nanti saudara membaca ya. Nanti saudara membaca. Ya, saya tidak bacakan seluruhnya ya, tidak bacakan seluruhnya ya, maksudnya dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Tapi mari kita akan lihat ya itu di dalam Markus 16 ya ayat 1 dan 2. Ya, Markus 16 ayat 1 dan 2. Ya, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Ya. Jadi ini satu ya, kesetiaan bagi mereka tiga perempuan, Maria Magdalena, Maria Yakobus, Salome, ya pagi-pagi itu di hari Minggu membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Ya.
Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ayat kedua tadi, pagi-pagi benar pada hari malam minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Jadi sebelum mereka pergi ke kubur tadi, mereka itu ya sudah ya mempersiapkan ya, membeli remah-remah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Yaitu satu ya tradisi kalau mau pergi melihat ya yang mati ya mbak remah-remah ya meminyaki supaya awet ya. Nah, mereka itu lupa juga akan apa yang dikatakan Yesus bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit ini. Nah, saudara dikasih Tuhan ya, jadi pagi-pagi benar ya. Pada saat mereka datang ke kubur ternyata Yesus sudah bangkit ya, sudah bangkit ya. Dan kita lihat di sini bahwa tiga wanita ini yaitu pergi ke kubur yang ternyata Yesus sudah bangkit. Dan kalau kita mengambil melihat ayat tadi yaitu mereka mau berkorban, mereka mengasihi Tuhan. Ya. Kalau sudah pagi-pagi benar, ya, repot pergi ya untuk berkorban, ini oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Ya, juga mau keluarkan uang untuk beli remah-remah. Ya. Mereka berangkat pagi-pagi benar, ya, dikatakan pagi-pagi benar, ya. Sama dengan mereka juga tidak takut bahaya. Nah, mereka membawa tadi yang dibeli persembahan yang harum untuk Tuhannya. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, mereka perginya tujuannya ke kubur. Ya. Sebetulnya nggak perlu pagi-pagi sebab sebelumnya Yesus sudah berpesan bahwa pada hari ketiga sesudah kematiannya ya itu ia akan bangkit. Ya. Matius 16 ayat 21, pagi-pagi benar pada hari pertama setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Ya. Jadi ini saudara dikasih Tuhan. Semestinya kalau lihat Yesus sudah mati, ya ngapain dia harus pergi kubur. Tapi dia sangat mengasihi. Ya, sangat mengasihi. Ya. Jadi mereka ya, mau untuk berangkat dan pergi pagi-pagi benar ini. Nah, kita akan lihat di dalam Lukas 9, ya, Lukas 9 ayat 21, Lukas 9 ayat yang ke-22, Lukas 9 ayat ke-22, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini sudah disampaikan, ini sudah dikatakan. Tapi murid-murid Tuhan lupa atau mungkin kurang perhatian, kurang memperhatikan pesan Yesus sehingga menganggap gurunya itu sudah mati. Habislah semua harapan mereka. Jadi tidaklah heran kalau hidupnya mereka jadi bingung, galau, susah, stres. Untuk itu buat kita sekarang juga begitu penting untuk memperhatikan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sehingga hidupnya tidak lagi putus asa, tidak lagi khawatir, tidak lagi takut, tetapi bisa tenang, ada damai sejahtera, memiliki iman. Ya. Jadi jangan lupa ya, akan firman Tuhan
yang diperkatakan ulang-ulang. Ya. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, perhatikan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya ini. Ya, jadi begitu penting kita memperhatikan firman Tuhan di hari, apalagi di hari akhir ini. Ya. Yang ketika mereka pergi itu pada hari Minggu. Ya. Mereka cari Tuhan di mana Yesus bangkit di hari Minggu itu. Ya. Minggu adalah hari pertama. Ya. Minggu pada hari pertama ini. Ya. Artinya hari yang baru. Ya. Hari kebangkitan Yesus. Kalau kita lihat tanggalan, ya, itu Jumat Agung hari Jumat. Ya. Kemudian Yesus bangkit hari ketiga, yaitu hari Minggu. Artinya hari yang baru. Minggu itu hari pertama. Hari yang baru. Hari kebangkitan Yesus. Sama dengan hari kemenangan. Nah ini, ya. Hari kemenangan, saudara dikasihi Tuhan, bukan hari berkabung atau sedih, atau kecewa, ya, atau bingung. Hari Minggu saat sekarang dipakai sebagai ibadah atau kesempatan yang besar untuk bisa beribadah. Jangan disia-siakan. Kita harus memperhatikan ibadah yang benar, ya, ibadah yang benar. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat ke-15, ya. Maaf, ayat yang ke-8, ya. Ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Loh. Yosua 1 ayat 8 dulu. Ayat 8 dulu. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Tadi. Bukan sekedar mendengar, tapi merenungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Itulah merupakan buku, ya, guide. Ya. Dari situ kita melihat kalau kita merenungkan firman Tuhan siang malam, kita tidak akan bertindak salah. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Inilah saudara dikasih, penting kita memperhatikan perkataan Tuhan. Nah, sekarang di dalam Yosua, ya, di dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi kalau tadi, ya, itu hari Minggu atau hari pertama, hari yang baru, hari kebangkitan Yesus, sampai hari kemenangan, bukan hari berkabung, ya. Jadi hari Minggu saat sekarang dipakai sebagai ibadah. Itu kesempatan yang besar. Jangan disia-siakan. Nah, jadi dikatakan tadi ambil keputusan. Ya.
Kalau tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kamu kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negeri yang kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah sikap yang harus ada pada kita hari-hari ini untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah menang, yang bisa memberikan kuasa kebangkitan kepada kita. Ya, jadi ini jangan disia-siakan. Nah, ya, dan seisi rumahku, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada. Ini sekarang kita diberi kesempatan oleh Tuhan di masa sekarang ini untuk bisa ibadah, ya, dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Ya, meskipun masih secara online itu, ya, justru kesempatan untuk satu keluarga beribadah kepada Tuhan. Pergunakan ini, manfaatkan ini sebaik-baiknya. Itu kesempatan besar bagi kita. Jangan disia-siakan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat lebih jauh. Mereka pergi ke kubur, sudah berkorban, ya, dan dia, ya, pergi tidak ada kata kotor apa-apa, ya. Tapi murid-murid juga lupa, kurang memperhatikan pesan Yesus bahwa hari ketiga akan bangkit. Dan hari Minggu itu hari, ya, pertama hari kebangkitan. Gunakan untuk beribadah. Yang kedua kita akan lihat setelah mereka datang, ya, itu ada batu yang sangat besar. Kita akan lihat batu yang sangat besar. Markus 16, ya, 3-4. Markus 16, 3-4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur itu? Bingung, batunya gede, ya. Berat pasti, siapa menggulingkan batu itu? Ayat yang 4. Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita percaya, ya, dengan kuasa kebangkitan, bahwa batu yang besar itu yang menghalangi, ya, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam kubur Yesus itu. Tadinya mereka kan mau masuk, mau apa? Minyai, memberi remah-remah gitu. Tapi terhalang ini, ya. Nah, tertutup batu yang besar. Ya. Saya lewat kuburan Tuhan, pergi ke Tator, Tanah Toraja, ngelihat itu mayat-mayat itu gak tahu berapa tahun masuk di satu gua batu. Ya ada yang situ semua, ya, ada tulang-tulang juga, ada yang ada di atas bukit dimasukin, ya. Itu kita lihat itu, ya. Tapi saat itu, ya, murid-muridnya, ya, perempuan nggak bisa masuk, oleh karena ada batu yang besar, sangat besar, ya, disegel lagi. Waktu itu dijaga tentara lagi. Secara logika batu besar itu ditempatkan di situ tujuannya adalah supaya mayat Yesus tidak bisa diambil orang, nggak bisa dicuri, dan nggak bisa dibawa keluar. Ya. Batu ini sebagai penghalang bagi murid-murid Tuhan untuk melihat kebangkitan Yesus. Ya. Mereka, ya, diperintahkan takut
mayatnya diambil dan sebagainya oleh murid-muridnya, maka diperintahkan ditutup dengan batu yang benar ditungguin oleh prajurit ini. Jadi sebelum mereka sampai di kubur, mereka dalam suasana sedih. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Menggulingkan batu itu dari kubur itu. Pertanyaan ini membuktikan atau menggambarkan ketidakmampuan atas masalah yang sedang mereka hadapi dan ketidaktahuan siapa yang menolong. Seharusnya mereka juga berpikir sejak awal sebelum mereka berangkat, mereka bisa mengambil keputusan pergi atau tidak. Karena tahu ditutup kubur, siapa mau gulingin, dijaga tentara lagi, tidak ada prajurit lagi. Dan lain daripada itu, ada kesulitan lain yang lebih besar, yaitu kemungkinan sudah dekat pintu kubur diusir oleh prajurit yang diperintahkan untuk menjaga kubur itu. Atau mungkin bisa dicurigai, dituduh punya rencana jahat untuk mencuri mayat Yesus. Nah, mereka waktu mau berangkat saja udah sedih, udah tahu apa yang akan terjadi. Ya. Apakah kita juga sedang menghadapi masalah yang besar? Masalah yang berat. Baik itu persoalan dalam pekerjaan, dalam finansial, dalam nafkah, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan lain-lain. Dan tidak tahu siapa dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga bisa merasa putus asa dan tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Mungkin cari jalan alternatif ini. Saudara dikasih Tuhan. Ingat buat kita saat menghadapi masalah itu seperti menghadapi yaitu batu yang besar yang menjadi penghalang. Saudara dikasih Tuhan. Kita harus ingat bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Jadi kalau kita sudah merayakan kematian Yesus dan kebangkitannya, maka kita harus ingat bahwa Yesus sudah bangkit. Dia yang bisa membuka penghalang itu. Dengan kuasa ilahi yang dahsyat, batu yang besar itu sudah terguling dan kubur Yesus sudah terbuka saat itu. Kubur kosong. Yesus sudah enggak ada di situ lagi. Karena ia sudah bangkit dan ia hidup. Ini saudara. Jadi di saat kita menghadapi masalah yang besar, bagaikan penghalang yang rasanya gak bisa tapi ingat, Yesus sudah bangkit dengan kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangannya. Sampai maut sudah dikalahkan. Ingat ini, jangan kita takut dan ragu. He is risen of the dead. Ia telah bangkit dan hidup. Jadi buat kita yang sedang menghadapi masalah, percayalah kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dialah Tuhan, juru selamat kita, sanggup menyingkirkan
batu-batu penghalang. Artinya mampu menyingkirkan persoalan hidup, sanggup membuka jalan yang buntu, tadi terhalang oleh batu, jalan yang buntu, ya. Memberi jalan keluar dan menyelesaikan bagi kita. Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Jangan pusing memikirkan caranya. Ya. Wah, gimana caranya ya? Nanti cari jalan alternatif. Tapi urusan kita adalah percaya dan hidup benar. Percaya dan hidup benar. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ini saudara menghadapi keadaan di akhir zaman ini. Nah, kalau kita melihat di Mazmur, pemazmur menuliskan di Mazmur 138, Mazmur 138, ya 138, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dia yang akan menyelesaikan. Amin. Haleluya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Yang akan mencukupi segala keperluan. Ya. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu tuliskan dalam Filipi. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4, 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Batu besar dibuka. Semua masalah terselesaikan. Ya. Dan itulah dalam Filipi tadi, Yesus jawaban bagi hidup kita. Mereka tadi betul-betul tidak sadar bahwa Tuhan yang sanggup melakukan ini semua. Semua hanya dipikir, semuanya dihitung dengan logika, dengan kekuatan manusia. Itu sama dengan tidak ada bedanya dengan Thomas. Iman dari melihat. Ya. Oleh sebab itu mereka tidak bisa mengalami kuasa ilahi dalam hidup mereka. Betapa susahnya orang yang tidak bersandar akan kuasa Tuhan. Betapa beratnya hidup tiada iman dari mendengar firman Tuhan. Tadi dikatakan menjadi hidup benar. Ya. Hidup yang benar. Ya. Orang benar itu hidup oleh iman. Yaitu percaya akan kuasa Allah yang sanggup dan pasti tadi menolong. Yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi. Itulah saudara dikasih Tuhan. Di saat kita menghadapi masa-masa ini, bersandar kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tadi batu itu penutup kuburan Yesus tadi, itu merupakan penghalang atau penghambat akan kebangkitan Yesus.
Sehingga seolah-olah Yesus terus ada di dalam kubur. Kalau batu itu tidak digulingkan, terus dalam kubur dalam keadaan mati dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau Yesus tidak bangkit, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada jalan keluar lagi. Karena batu yang besar tadi itu menjadi penghalang, menjadi penghambat dalam kehidupan kita. Ya. Hal itu bisa berupa masalah. Tadi batu yang besar, penghalang, bisa berupa masalah, bisa berupa kesulitan, bisa berupa kedagingan kita, sehingga tidak bisa mengalami kuasa ilahi atau pertolongan Allah. Mujizat Tuhan seolah-olah Tuhan mati, tidak bisa menolong kita lagi. Nah, dampak pandemi ini begitu besar. Dampak pandemi begitu besar. Mungkin ada yang mengalami pendapatan yang menurun drastis, bahkan ketiadaan income, mungkin PHK, terjepit masalah, kondisi atau lingkungan yang sulit, yang terbatas dan lain-lain. Saat-saat menghadapi ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan sudah sediakan pertolongan bagi kita. Masih ingat? Ya, disuruh pergi ke sungai Kerit. Ya. Sungai yang kecil. Ya. Yang kalau musim kemarau gitu ya, kering. Tapi apa? Tuhan sudah perintahkan. Sebelum perintahkan hambanya abdi Allah pergi ke Kerit, dia sudah memerintahkan burung untuk kirim roti dan lain sebagainya. Sudah ada pertolongan. Dan Yesus bangkit, Yesus sudah siap untuk menolong dan ada pertolongan. Tinggal kita ini, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi menghadapi apapun saat ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman-Nya itu pasti akan dikerjakan. Tinggal tergantung kita ini. Ya. Sudah ingat akan firman Tuhan. Contohnya Sadrah dan kawan-kawan saat menghadapi ancaman itu seperti merupakan bahaya besar, mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Ya, mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Dia katakan, kalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Ya, kalau tidak ya terserah. Ini saudara dikasih Tuhan. Daud juga pernah menghadapi kekalutan, ya, di Siklag, tetapi dia mengandalkan Tuhan dengan mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan,
hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi semakin ada keadaan yang terjepit sekalipun, ya seperti mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Menguatkan iman. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kita batu yang sangat besar menjadi penghalang. Buat kita menghadapi masalah besar saat ini, jangan takut, jangan khawatir, ya, jangan khawatir dan lain sebagainya. Ya, Tuhan akan tolong membuka jalan buntu, ya, jalan keluar, menyelesaikan sekali masalah itu. Bagi kehidupan kita. Urusan kita adalah percaya dan hidup benar. Sekarang batu itu sudah terguling. Ya, sudah terguling. Siapa yang melakukan? Tadi waktu dia siapa ya yang bisa nganu? Tapi ternyata batu itu sudah terguling. Siapa yang melakukan itu? Yaitu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Matius 28 ayat 2. Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wis digulingno diduduki lagi. Ya. Yang melakukan yang menggulingkan batu itu kuasa Tuhan, yaitu malaikat Tuhan dikatakan yang turun dari langit. Ini adalah kuasa ilahi yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang sudah menjadi anak-anaknya. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Bahkan maut pun sudah dikalahkan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, kuasa kebangkitannya itu luar biasa bagi kita. Kebangkitan Yesus ini menjadi kepercayaan iman kita. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus maut pun sudah dikalahkan, ya. Maut sudah dikalahkan. Ya, Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Rasul Paulus katakan. Dan kuasa kebangkitannya. Ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini, ya, kalau kita mau menderita seperti ini, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi artinya, saudara dikasih, kita harus mengalami pengalaman kematian. Ya, daging ini dimatikan, ya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita bisa merasakan kuasa kebangkitannya. Ya. Sehingga kita juga bisa serupa dengan di dalam kematiannya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi yang menggulingkan itu yaitu kuasa Tuhan. Kuasa ilahi. Ya. Kenapa batu itu harus digulingkan? Loh, pertanyaannya.
Mengapa batu itu harus terguling? Ya, tentunya bukan supaya mayat Yesus yang bangkit bisa keluar, tapi sebagai tanda bagi murid-murid Tuhan dan yang lainnya bahwa telah terjadi kebangkitan yang dahsyat. Terjadi kebangkitan yang dahsyat. Artinya buat kita penghalang sudah tidak ada lagi. Agar kita bisa melihat mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, kuasa kebangkitan ini, yang dahsyat ini, membuktikan penghalang sudah tidak ada lagi, agar kita bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Pada saat Daud menghadapi raksasa Goliat, yang menyingkirkan Goliat sebenarnya bukan Daud, tapi kuasa Tuhan yang ada pada diri Daud ini, yang ada pada diri Daud ini. Inilah saudara dikasih Tuhan, jadi di saat-saat ini janganlah kita takut di saat menghadapi apa yang sedang dialami. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 45-46. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. 1 Samuel 17, 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Ini saudara dikasih Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dikatakan hari ini juga Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Daud lawan Goliat di sekolah minggu aja udah diajarin . Daud timut-timut, Goliatnya gede. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan yang ada dalam diri itu yang memberikan kemenangan. Kuasa ilahi itu, kuasa Allah. Kuasa Allah itu ada pada beberapa hal. Perhatikan. Kuasa Allah ada pada beberapa hal. Yaitu yang pertama ada pada orang yang percaya. Efesus 1:19. Efesus 1:19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kuasa Allah itu ada pada orang yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ada kuasa Allah pada orang yang percaya. Yang kedua, kuasa Allah itu ada pada firman Tuhan yang merupakan pribadi Tuhan sendiri.
Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kuasa Allah ada pada firman Tuhan. Ibrani 4:12, ya, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sama dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu firman Tuhan yang keras, yang tajam, menyucikan. Dalam ada kuasa Allah. Kuasa Allah yang lain itu yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, ada kuasa berikan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa Allah ada dalam Roh Kudus di sana yang turun atas kita, dan kita menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah saudara dikasih Tuhan, kita membutuhkan hari-hari, yaitu kuasa Allah. Kuasa Allah yang keempat ada pada doa. Ya, pada doa. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ya. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ya, semua, ya, yang 16b. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Dalam doa ada kuasa. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Dalam doa itu ada kuasa itu. Lukas 18 ayat pertama. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena dalam doa itu ada kuasa Allah. Kuasa Allah selanjutnya yang ke-5 dalam pujian dan penyembahan. Dalam pujian dan penyembahan ada kuasa Allah. 2 Tawarik 20 ayat 26. 2 Tawarik 20 ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang ini. Ya. Jadi kuasa Allah, kalau kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh, dengan benar, dalam urapan Roh Kudus, di situ ada kuasa Allah. Dan kuasa Allah yang terakhir, yang keenam, yaitu salib. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi buat mereka yang gak mau percaya, yang mau binasa itu, kok masuk pengalaman salib itu bodoh. Ya. Buat orang-orang yang gak percaya itu bodoh. Mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah atau kuasa Allah. Jadi mari hari-hari ini menghadapi batu yang besar, menghadapi masalah segala macam. Tadi kita mau berkorban apapun untuk bisa datang dalam ibadah dan selamat. Dan ingat, kuasa Allah itu ada pada orang percaya. Dalam firman ada kuasa Allah. Roh Kudus ada kuasa Allah, dalam doa ada kuasa Allah, dalam salibnya kematian ada kuasa Allah. Setelah itu yang ketiga, jangan takut. Ya. Jangan takut. Waktu mereka datang sana, batu sudah terkolek. Ada perkataan, ada suara, jangan takut. Markus 6 ayat 5 dan 6. Markus 16, maaf. Markus 16 ayat 5 dan 6, ya. Markus 16 ayat 5 dan 6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Ya, setelah mereka sampai di kubur ternyata sudah tergeletak batunya. Mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari seorang Nazaret yang disalibkan itu kan? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan. Mereka tadi perempuan itu takut. Tapi kata, jangan takut ini. Saudara dikasih Tuhan, ya. Pastinya perempuan tadi masuk. Ya. Jangan takut. Pasti ada sikap terkejut. Ya. Ada sikap terkejut. Ya. Matius 28 ayat yang kedua, ya. Ya, tadi sudah diinikan, ya. Batu digulingkan dan duduk di atasnya. Ada gempa bumi hebat, seorang malaikat Tuhan turun menggulingkan batu itu. Ya, jangan takut. Mereka terkejut pastinya. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya, mereka datang, mereka menjumpai seorang pemuda, ya, dan saat itu dia masuk, kemudian ada orang muda mengatakan, jangan takut. Mereka pasti terkejut. Ya. Di dalam Markus juga 16 tadi ayat yang ke-6 sudah dibaca, sekarang ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Markus 16 ayat yang ke-7. Tapi sekarang setelah dikatakan jangan takut, ya. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu.
padamu. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Mereka waktu itu mereka terkejut. Sebelumnya hati mereka dipenuhi tanda tanya besar tentang kematian Yesus. Ada rasa takut, ada was-was dan lain sebagainya. Oh, mungkin kubur dijaga tentara Romawi. Oh, batu besar itu disegel. Bagaimana kita bisa masuk? Tapi sesudah sampai di kubur ternyata dilihat tidak ada tentara yang jaga, batu sudah terguling, kubur kosong, ada malaikat Tuhan. Mereka tidak melihat sebelumnya itu bahwa ada peristiwa gempa bumi setempat dan ada malaikat Tuhan yang menggulingkan batu itu. Oleh sebab itu malaikat Tuhan berkata jangan takut. Mestinya perkataan Tuhan lewat malaikat itu memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada mereka. Tetapi justru ketiga perempuan itu takut, gemetar, bingung. Bahkan sangat takut. Kemudian lari keluar dari kuburan tadi. Ya, Tuhan tidak memberi kepada kita itu roh ketakutan. Amin. Tuhan tidak memberi kita yaitu roh ketakutan. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Jadi ingat, Tuhan tidak memberi roh ketakutan pada kita. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Catat, garisin. Kayak yang suka takut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini, saudara dikasih Tuhan, sering takut, bukan dari Tuhan. Dikatakan Allah ya, memberikan bukan roh ketakutan. Jadi orang percaya itu hidupnya penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Mengalami kemustahilan dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita membuka di dalam Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 10. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Pertama. Ya, itu pertama. Yang kedua, janganlah bimbang. Ya, itu kedua. Sebab aku ini Allahmu. Kalau kita punya Dia, jangan bimbang, dikatakan di sini. Yang ketiga, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Amin. Siapa mau ditolong? Tuhan sendiri mengatakan, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Oh, haleluya. Ya. Yang keempat, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan, tangan yang kuat, ya, dan yang membawa kemenangan. Amin. Jadi di sini kita melihat ya, orang percaya itu hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan. Kalau bicara mujizat bukan oleh karena materi atau apapun juga, ya, tapi mujizat Tuhan. Kita bisa mengalami kemustahilan dalam hidup kita. Pegang.
Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kamu, memberi kekuatan dan menolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Kalau kita sudah berada dalam tangan kanan Tuhan, siapa bisa untuk merebut kita? Ini saudara dikasih. Tangan kanan yang katakan membawa kemenangan. Dan ini sudah terbukti lewat kematian di atas kayu salib. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, kalau dikatakan, ya, jangan takut, dia terkejut, ya, dan dikatakan, ya, bahwa Yesus tidak ada di sini. Yesus tidak ada di kuburan. Artinya Yesus tidak mati, tapi dia hidup. Dia bangkit dari kematian dan memberi kehidupan kepada kita. Orang-orang berdosa itu ada perkara-perkara kematian. Tetapi di dalam Yesus, orang-orang itu tidak ada lagi dalam perkara-perkara dosa. Tidak ada lagi dalam perkara-perkara kematian. Karena tabiat yang lama itu sudah dirubah. Tabiat itu menjadi hidup yang baru tadi. Dalam tabiat baru dan mendapatkan hidup kekal. Jangan cari dia yang mati. Cari dia yang mati di kuburan. Ya. Tetapi cari dia yang hidup sekarang ada di dalam surga. Ya. Dan yang keempat, pergilah dan perkatakanlah. Pergilah dan katakanlah. Markus 16. Kita baca kembali. Markus 16, 7, 8. Ya, Markus 16, 7, 8. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ya, terus. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantar murid-muridnya memberitakan, ya ini, memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Ini, ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi supaya pergi ini, ya, saudara dikasih Tuhan. Ini juga bagi kita. Pergilah, katakanlah, ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ini satu perintah. Pergilah dan katakanlah. Untuk itu, setiap kita yang sudah menerima kemenangan, setiap kita yang sudah, ya, mendapatkan satu mujizat dari Tuhan, pergi dan katakanlah. Artinya, kalau perempuan-perempuan itu langsung dia pergi, katakanlah ini. Demikian juga pergi dan katakanlah artinya buat kita yang sudah mendapatkan, yaitu kuasa pertolongan Tuhan, mendapatkan mujizat dan ada perubahan hidup dan sudah mendapat kuasa pertolongan Tuhan. Kita jangan diam. Jangan diam terpaku. Mereka sedang menghadapi masalah atau fakta yang terjadi. Tadi itu murid-muridnya, gurunya yang mereka kasih sudah mati. Seluruh harapan serta sukacita mereka sudah tidak ada lagi, sudah terkubur. Manusia kalau menghadapi masalah, kita menghadapi masalah cenderung sedih. Itu sudah manusiawi. Ya, cenderung sedih, muram.
hatinya takut, ya muram. Atau tercengang. Ada yang karena tercengang berdiam secara pasif. Putus asa, kecewa, diam di tempat, imannya macet. Ya. Kalau dengar berita Paskah, pergilah lakukan firman Tuhan, layanilah jiwa-jiwa. Ini, ya, pergilah untuk bersaksi. Ya. Pergilah lakukan firman Tuhan, layani jiwa-jiwa. Ya. Karena banyak yang masih belum terima Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mendapat pertolongan, ya, seperti mereka memberitakan itu, ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi pergilah lakukan apa yang firman Tuhan katakan, layan jiwa-jiwa, jangan bengong, jangan berhenti melayani dengan berbagai alasan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa menerima kuasa kebangkitannya. Sehingga kita juga menang dan saatnya nanti kita juga bersama dengan Dia. Gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Dan waktu tidak lama, kesempatan tidak banyak lagi. Layanilah jiwa-jiwa, doakan yang sakit. Mungkin perlu menasihati yang putus asa dengan kebenaran firman Tuhan. Ingatkan yang suam-suam kuku, karena suam-suam kuku itu menjadi muntahan Tuhan. Di hari ini ingatkan, ayo ibadah ya. Kalau sekarang masih online ya saling mengingatkan, ayo ojo lali yo nanti. Doakan. Ini pelayanan yang bisa dilakukan dimanapun saudara bisa melayani kok. Apa ada saudara yang nggak bisa berdoa? Semua bisa berdoa. Tapi juga bukan doa buat kita sendiri makan, minum dan sebagainya. Doakan. Kalau tahu ada yang sakit, doakan. Kalau perlu doa lewat call, video, WA call atau lewat biasa gitu. Ya. Ada yang sakit, saya dengar saya sakit, saya telepon, doakan. Ya. Saudara bisa lakukan itu semua. Dan mungkin bagi yang tadi ya saudara suam-suam kuatkan. Yang lemah sedang menghadapi hiburkan yang susah. Itu lewat kebenaran firman Tuhan di mana saudara sudah mengalami berkat itu. Jadi kebangkitan Yesus menjadi kunci jawaban, menjadi solusi atas pergumulan, atas masalah yang sedang kita hadapi. Jadi tadi dikatakan Markus 16, pergilah dan katakanlah. Artinya jangan diam. Pergi, jangan diam seperti tadi pergi. Jangan bengong. Jangan diam. Pelayan siap. Dan katakanlah. Bukan cuma pergi, tapi katakanlah perkataan firman Tuhan saat kita menghadapi masalah-masalah yang ada. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi ya, perkataan firman Tuhan saat kita menghadapi masalah, saat menghadapi sakit penyakit, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Artinya dibicarakan, Tuhan ini tolong, si A ini sakit ini Tuhan tolong. Deklarasikan kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan. Saudara bisa. Tidak ada yang tidak bisa.
Kalau nggak ada, berarti saudara nggak bisa berdoa sendiri. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Yesus sudah bangkit, Dia hidup. Tuhan Yesus sanggup menolong kita dengan bilur-bilurnya menyembuhkan sakit. Dan Tuhan Yesus itu adalah jawaban masalah kita semua. Amin. Biarlah hari-hari ya, menghadapi apapun juga. Ya, saudara baca ulang dari Markus ini. Resapi. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan ada dalam hidup kita, ada kekuatan. Ya. Mari kita berkumpul bersama. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan bersama memuji Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Bagi saudara yang sudah mendapat kemenangan, puji Tuhan. Yang belum, pujikan ini. Kita yakin bahwa Yesus memberikan kemenangan. Pujikan dengan mengangkat tangan kita. Menyerahkan semua. Haleluya. Dari atas kembali. Katakan, aku tidak takut. Firman-Mu sudah beri kekuatan kita. Amin. Sudah menolong aku. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Ya. Kau lakukan aku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Angkat tangan saya. Firman-Mu beri kekuatan. Dan firman-Mu adalah kehidupan untuk dengan penyertaan-Mu dalam hidup. Ya. Amin.
sebab Engkau Allah. Haleluya Yesus, Engkau meneguhkan. Memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Haleluya, Engkau sudah memberikan kemenangan kami. Engkau sudah menang atas maut. Kuasa kebangkitan-Mu nyata Tuhan. Biar malah pagi hari ini Tuhan, Engkau yang sudah menolong kami Tuhan. Bagi seluruh kami, mari Engkau akan pertetapkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, supaya boleh tertanam di dalam hati ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Sofi akan berdoa mengucap syukur saja kepada Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, buat kuasa-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Engkau sudah memberitakan akan kebangkitan-Mu Tuhan. Terlebih itu, kuasa-Mu yang sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kami. Firman-Mu iya dan amin Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat segala
yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biar melalui kuasa kebangkitan-Mu, melalui kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, hidup kami boleh mendapatkan kemenangan Tuhan. Hidup kami boleh mendapatkan jalan keluar. Hidup kami boleh mendapatkan kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau sudah bersedia mati di kayu salib, Terima kasih. dan Engkau bangkit menang atas maut, itulah yang menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Itu adalah janji firman-Mu atas kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan pada saat ini Tuhan memperoleh kemenangan yang nyata Tuhan. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang susah boleh Engkau hiburkan, dan yang lemah Engkau berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Terima kasih. di pagi hari ini Tuhan. Ya, Untuk firman-Mu kepada sidang jemaat yang Engkau kasih ini Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih hanya kepada Engkau. Biar kuasa-Mu Tuhan senantiasa melimpah, senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Melalui kuasa kebangkitan-Mu, hidup kami Tuhan. Hidup kami ini semua Tuhan boleh mendapatkan rencana-Mu yang indah. Boleh hidup kami bawa kepadamu dengan hidup yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu. Banyak sekali kekurangan kelemahan dalam hidup kami Tuhan. Banyak sekali apa yang Tuhan menjadi kekurangan dalam hidup kami. Tapi oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup memberikan kekuatan dalam hidup kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan yang Kau sudah sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Yang sudah Kau percayakan untuk kami, untuk mengembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Biar Kau pakai hamba-Mu ini lebih jauh Tuhan. Lebih lagi Tuhan di dalam Tuhan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kau memberkati hamba-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu, memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih. Hanya ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Bapa Surgawi. Kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang indah bagi kami, orang-orang yang percaya mempercayakan hidup ke dalam tangan-Mu. Biar seluruh sidang jemaat-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu seperti hari-hari ini ke depan Tuhan. Kehidupan kami tidak ada ketakutan lagi. Karena Engkau menyertai, itu janji firman-Mu Tuhan. Juga tidak menghadapi kebimbangan-kebimbangan. Sebab Engkau yang menyatakan bahwa Engkau ada Allah, kami memberikan kekuatan, meneguhkan Tuhan, bahkan menolong Tuhan. Bahkan kami boleh berada dalam tangan kanan-Mu yang kuat Tuhan. Sehingga selalu ada kemenangan dalam hidup kami. Akan semua seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga dalam kehidupan nikah masing-masing, keluarga masing-masing Tuhan. Supaya setiap keluarga yang ada, yaitu mengambil satu ketetapan. Aku akan beribadah kepada Tuhan seisi keluarga ini, kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini diberikan supaya kami sekeluarga mengambil sikap yang benar dalam ibadah-ibadah Tuhan. Sekalipun masih secara online Tuhan. Tapi saatnya Engkau akan buka semua, dan Engkau yang akan memberi kesempatan kami kembali dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini ada yang sakit Tuhan, dalam bentuk apapun sakit penyakit itu, tapi kuasa kemenangan sudah Engkau nyatakan Tuhan.
bagi sidangmu yang mendengarkan. Biar mendapat kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, dan juga masalah-masalah yang lain Kau buka Tuhan, penghalang-penghalang itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Serahkan juga anak-anak sekolah minggu, youth juga, dan remaja, kaum muda, tunas remaja juga ke dalam tangan-Mu, supaya mereka juga adik-adik menggunakan kesempatan Tuhan. Jangan biar orang tua berperan juga untuk membimbing anak-anak ini. Jangan sampai terlepas Tuhan. Oh, dunia semakin gelap, waktu kedatangan-Mu tidak lama lagi. Jangan biarkan Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami pada ibadah-ibadah yang ada secara online juga, tapi rutin untuk bisa sungguh-sungguh tadi beribadah kepadamu. Serahkan pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu, beri kekuatan kesehatan dan kesungguhan api, berikan kesetiaan yang berkobar-kobar Tuhan, sehingga pelayanannya boleh berharga di mata-Mu Tuhan, dan menjadi biji mata-Mu Tuhan. Kalau kami boleh berkobar-kobar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pelayan-Mu yang lain, supaya mereka juga tetap bisa mengambil kesempatan pelayan, juga bagi sidang-Mu yang lain untuk bisa tadi mendoakan Tuhan, baik bagi pekerjaan-Mu, bagi pertumbuhan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau sudah berikan kepada sidang jemaat-Mu, sehingga mereka boleh memberikan ucapan syukur, persembahan syukur Tuhan, juga untuk diakonia juga Tuhan. Mereka bisa memberikan dan membagikan itu. Demikian juga Tuhan untuk perpuluhan yang sudah mengembalikan, membuktikan Engkau sudah memberkatinya Tuhan. Terima kasih atas segala yang lebih Bapa di surga. Berkat kesehatan Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Bapa, Engkau akan memberikan damai sejahtera, kasih karunia bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name